Halo sedulur, muga-muga tansah diparingi barokah saka Gusti Kang Maha Welas Asih. Nek tak rasa-rasake yo perkembangan zaman saiki iki progresnya iki cepet banget. Jadi kemajuan zaman kuwi luar biasa tenan perkembangan ini. Saiki kita ambil contoh wae perkembangan nggon hal teknologi digital. Jadi saiki ana sing jenenge apa kuwi kecerdasan buatan. Utawa ya nek bahasane keren ki artificial intelligence, ya, kecerdasan buatan. Berarti nek kecerdasan buatan ki tekone saka ndi? Saka menungso. Ya utuh. Nek lek alate iki gawe ya menungso. Nek kecerdasan buatan ki berarti sebuah kecerdasan yang dihasilkan oleh sebuah alat utawa mesin utawa apa kuwi program. Ya mesin utawa program kuwi sing gawe ya menungso. Ning kok program utawa mesin yang bisa menghasilkan kecerdasan kuwi iso mlaku dhewe. Ya jane perkembangan tahap-tahap awalnya kecerdasan buatan ki jane ya wis suwe. Contoh paling sederhana ki mesin kalkulator kae. Nek mbiyen wong ki ping-pingan atau perkalian ki yo ndetok nganggo orek-orekan ning nggon kertas. Loro ping loro sama dengan piro? 2 kali 2 sama dengan berapa? Oh, 2 kali 2 4. 2 ditambah 2 adalah, ayo piro? 2 ditambah 2 adalah 4. Oh, ya utuh. Wong tandane ora ono sama dengan yo. 2 ditambah 2 sama dengan 4. Ya bener. Ini 2 ditambah 2 adalah. Ayo. Apa yo? Apa? Ayo. Ya empoh ya tergantung nih arep jawab. 2 ditambah 2 adalah ya iso wae 2 buah jeruk ditambah 2 buah mangga adalah buah-buahan. Jadi nek jaman biyen bali ning perkalian mau apa awal dari teknologi kayak kalkulator ya termasuk kecerdasan buatan. Ning saya suwe iki ya perkembangannya cepet tenan. Luar biasa lah iki akhir-akhir iki kita mengenal ana sik jenenge iki Chat GPT. Tulisannya iki ya Chat GPT. Kuwi termasuk AI utawa ya kuwi mau artificial intelligence. Artificial ki ya artine buatan, intelligence ki ya kecerdasan buatan. Dadi nek sing wis tau kae nganggo Chat GPT kae atau Chat GPT kae kowe mengkari nglebokke kata. Dadi umpamane iki pengen gawe puisi umpamane buatkan saya sebuah puisi tentang dinosaurus. Wah, kur kari engko mijet klik ngono ta. Wis dadi puisi, gawe puisi. Gua tentang dinosaurus. Buatkan saya puisi tentang ayam. Wah, metu moko langsung. Wah, dadi puisi ayam. Ya urung tahu dicoba. Luar biasa. Wis menghasilkan apa? Mesin. Mesin digital, teknologi. Ning nek pengalamanku aku beberapa kali ya tahu nyoba nganggo apa kuwi Chat GPT ini mau gawe puisi. Tahu aku ya tak coba. Aku hanya merasakan nek puisi hasil dari artificial intelligence kuwi itu kering. Ya dadi puisi niki dadi misalnya buatkan saya puisi tentang bidadari. Berarti puisi cepet. Kita klik ngono ki kok langsung dadi puisi tentang bidadari. Ini tak waca, tak rasa-rasake. Ki puisi niki rasane ampang. Kering. Kok iso ya? Ning nek aku maca puisi yang dibuat oleh manusia,
Kui puisine terasa ada bobotnya. Aku beberapa kali mencoba juga membuat puisi nganggo ChatGPT kuwi, tak bandingke karo maca puisi yang hasil penulisan dari manusia, apa meneh sik nganggo olah jiwa dari manusia. Ternyata ning nggon rasa itu lain sama sekali. Puisi yang dibuat oleh manusia ki iso membekas, iso memancing dinamika perasaan dan juga pikiran. Ini hasil dari ChatGPT ini kok ora ya? Suwe-suwe ya aku tadi merenungkan. Ya mungkin belum sampai pada menyimpulkan bahwa yang namanya tulisan itu ternyata punya jiwa. Jiwa apa? Ya jiwa tulisan. Dan jiwa tulisan itu yang bisa menghasilkan itu adalah orang yang mempunyai jiwa hidup atau jiwa kehidupan. Sedangkan kaya kecerdasan buatan utawa ChatGPT kae, dia tidak punya jiwa tulisan. Karena apa? Karena yang membuat adalah sebuah alat, sebuah mesin digital, atau ya mesin komputer lah, yang dia tidak punya jiwa. Jadi ya kering. Ya nek ditinjau dari sisi positif, memang penggunaan kaya kecerdasan buatan itu ya banyak membantu. Ya, jadi misalnya mengerjakan tugas opo, ya aku kali nulis, metu semua hasilnya keluar. Ning iso dititeni jebule. Nek ya aku mencoba membandingkan hasil dari ChatGPT dengan hasil dari tuangan pikiran manusia secara langsung itu nganggo jiwa atau perasaan kita membaca itu ternyata kelihatan gitu. Jadi hasil tulisan dari artificial intelligence seperti ChatGPT kayak mamane tidak punya jiwa, tapi hasil tulisan dari manusia yang dia itu ada gejolak pikiran, gejolak ataupun proses nalar ataupun juga perasaan saat dia menulis, itu ternyata tergambar di dalam tulisannya. Jadi ya nasihatnya adalah menggunakan kecerdasan buatan itu yang proporsional gitu. Jadi jangan kemudian kecerdasan buatan itu kemudian menjadi andalan utama. Ya nek menurutku kecerdasan buatan itu tidak akan bisa menggantikan anugerah Tuhan yang namanya kecerdasan manusia. Dan kecerdasan manusia itu berkaitan dengan jiwa manusia. Kecerdasan kan dengan pikiran gini ya. Jiwa itu ada di dalam diri manusia ini. Ya psikisnya manusia. Ya perasaannya manusia. Dan itu yang tidak dimiliki oleh kecerdasan buatan. Lah kuatir ini kan ini loh sakjane iki. Ya kita sangat senang ya ada kemudahan-kemudahan ya, yang bisa dihasilkan dengan adanya ChatGPT ini mau atau artificial intelligence. Banyak urusan atau banyak hal itu yang bisa diselesaikan lah dengan kecerdasan buatan. Kita senang, itulah kehebatan pikiran manusia. Tapi di bagian yang lain, kecerdasan buatan ini itu juga bisa berdampak yang tidak menguntungkan. Nah, contoh paling sederhana apa? Berdampak tidak menguntungkan. Aku ya tak melihat wae dari sisi pikiran wong. Akan membuat pikiran itu menjadi malas. Gah mikir, luweh, cuek.
Lah piye? Ada pertanyaan ora usah dipikir, takon wae nganggo kecerdasan buatan. Jawabane metu. Nggon jawab iso. Ning apa sih jawab nganggo ChatGPT kuwi terus dong? Belum tentu. Misalnya, apakah itu kebenaran? Kuwi mamane nek bahasa filsafat. Apakah itu kebenaran? Oh, coba takon nganggo ChatGPT. Mesti keluar. Utawa tuliskan arti dari kebenaran menurut para filosof. Oh, mesti engko metu sapa wae tokoh-tokohnya. Kebenaran menurut Plato, Aristoteles, Kant, utawa tokoh-tokoh yang lain yang banyak sekali gitu. Keluar. Tapi apakah kemudian yang membaca itu akan kemudian bisa menginternalisasi dari tulisan dari kecerdasan buatan itu? Belum tentu. Beda dengan misalnya kita membaca tulisan dari para ahli filsafat langsung, ya, ada internalisasi, akan berbeda. Bahasa sederhananya, risikone berkembangnya kecerdasan buatan itu bisa menumpulkan pikiran manusia. Gitu. Bahkan yang lebih berbahaya lagi itu bisa mendegradasi kemanusiaan manusia atau rasa kemanusiaan manusia. Nah, KPKP diganti nganggo alat kok. Jojo kok malah, woi aku kapan maca berita ada salah satu perguruan tinggi ning Amerika kae. Jadi le ngajar ki engko nganggo ChatGPT. Gantikan semacam robot. Ya mungkin praktis ya, tapi apakah kemudian akan membentuk atau menjalankan proses internalisasi kepada yang mendengarkan itu belum tentu. Karena yang namanya ilmu itu nek tak rasa-rasake ya monggo le arep menanggapi, boleh setuju boleh tidak. Nek sing tak rasa-rasake yang namanya ilmu itu ternyata berkaitan dengan jiwa manusia. Sedangkan kecerdasan buatan mungkin bisa menjawab ilmu, tapi dia tidak punya jiwa. Kering, akan kering kerontang. Ya. Dan engko nek koncoku ngomong kae terlalu banyak kecerdasan buatan itu bisa membahayakan kemanusiaan manusia atau rasa kemanusiaan manusia. Akan digantikan oleh peri kerobotan. Peri kerobotan, jadi ini robot. Kita tentu ya seneng ada banyak perkembangan ilmu yang luar biasa, tapi kita harus menggunakannya secara bijak gitu. Dan meletakkan pada proporsi yang pas gitu. Karena saya sendiri aku yakin kecerdasan buatan tidak akan bisa menggantikan anugerah utama dari rahmat Tuhan, yaitu kemampuan berpikir manusia. Satu yang nggak bisa digantikan oleh ChatGPT misalnya atau kecerdasan buatan itu adalah tentang apa misalnya akal sehat atau common sense. Karena itu berkaitan dengan jiwa, bukan hanya pikiran tok. Ya ngono kuwi lah ya, iki rasan-rasan ngobrol iki wengi iki wis jam 12 wengi iki wis mlebu sasi sura. Ya muga-muga kabeh sedulur tansah diparingi barokah ya ing sasi sura iki, tansah mulya, dimurahke rezekine, selamat lan tansah sehat semangat. Matur nuwun.